Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma badu. Senang banget saya hari ini dikasih kesempatan untuk sharing bersama teman-teman semua ya. Masya Allah, berapa tadi? Hampir 700-an ya Mbak yang sudah hadir di sini. Saya yakin kita semua yang di sini adalah orang-orang pilihan Allah ya kan, yang diizinkan oleh Allah sampai detik ini untuk mencari ilmu yang sangat bermanfaat insya Allah. Ya, saya mau sedikit cerita tentang flashback dulu ya. Di sini pasti banyak yang belum mengenal saya. Jadi saya Sally Giovanni, saya sebenarnya asli Cirebon. Cuma sekarang saya memang lagi stay di Bali karena ada bisnis baru yang harus kita urus, butuh perhatian khusus gitu ya. Nah, gimana sih Mbak kok awalnya gitu kan bisa mengembangkan bisnisnya di Bali? Jadi awalnya saya sama suami, tepatnya di tahun 2006, saat itu kami sama-sama baru lulus SMA. Jadi saya lulus SMA, suami saya lulus SMA, qadarullah Allah pertemukan kami, ya kan, jodoh kami dekat dan cepat gitu ya. Jadi kami mengambil keputusan yang mungkin bagi sebagian orang sangat beresiko. Mengambil keputusan menikah di usia muda, sama-sama 17 tahun. Itu tidak mudah sebenarnya, karena memang dari kedua belah pihak, orang tua kami juga awalnya kurang setuju. Karena kan mikirnya ini baru lulus SMA, mau menikah nanti seperti apa gitu kan, emosionalnya juga masih labil. Cuma alhamdulillah saat itu kami disupport oleh guru kami, Buya Yahya, untuk meyakinkan orang tua kami bahwa menikah itu adalah ibadah. Jadi memang lebih baik jika ada sepasang yang ingin menikah, ya udah kita restui gitu. Karena memang menikah itu insya Allah menyempurnakan ibadah dan menghindari maksiat seperti itu. Nah, saya sama suami ngambil keputusan untuk menikah pun di usia muda bukan tanpa alasan gitu. Tapi saya punya alasan yang sangat kuat. Saat itu saya nggak pernah malu ya menceritakan latar belakang keluarga saya. Saya dari keluarga yang broken home, ibu saya single parent, saya anak pertama. Jadi saya ngerasa saya tulang punggung keluarga, saya masih punya adik yang harus terus sekolah. Sedangkan saat itu saya lulus SMA, yang di pikiran saya adalah saya pengen meringankan beban orang tua. Kalau saya ngikutin egonya saya juga pengen sama seperti teman-teman saya saat itu. Ya kuliah di Bandung, kuliah di Jakarta, kuliah di Jogja. Tapi saya mengubur itu dalam-dalam karena memang saya pengen, ya Allah mohon petunjukmu, ya saya berdoa sama Allah, minta petunjuk dari Allah, minta yang terbaik. Ternyata ya Allah datangkan jodoh yang terbaik, alhamdulillah. Terus kami menikah dengan saksi kami juga Kiai Buya Yahya. Dari situ saya sama suami memutuskan untuk tinggal di rumah mertua. Banyak hikmah sebenarnya gitu kan. Suka dukanya pasti ada ya kan, tinggal di rumah mertua dengan kondisi saya masih belia ya, masih usia 17 tahun, belum bisa apa-apa, masak juga belum benar gitu, beres-beres juga belum bisa, bantu-bantu orang tua juga belum rapi gitu. Tapi alhamdulillahnya Allah tuh memang ini ya, memberikan sesuai gitu kan. Saya yang begini gitu kan, dengan segala kekurangan saya diberikan mertua yang sangat luar biasa, yang bisa mengerti saya, yang bisa membimbing saya sampai akhirnya saya berada di posisi saat ini gitu kan. Awal mulanya gimana Mbak Sally? Emang langsung bisnis batik gitu kan? Jadi awal mulanya nggak bisnis batik, awal mulanya itu saya menjual kain kafan. Nah, di sini menarik nih, pasti banyak yang bertanya-tanya, Mbak Sally, kenapa kok pilih jualannya kain kafan gitu? Jawabannya karena itu yang paling gampang. Ya, saya sama suami lakukan apa yang bisa kita lakukan saat itu. Kenapa? Karena memang kami sadar, kami itu belum punya ilmu bisnis, kami itu belum punya pengalaman bisnis, tapi dengan kekuatan, ya kan, kemauan, semangat kami untuk mulai usaha, ya udah jalanin usaha apa aja yang saat itu bisa. Karena jujur modal kami pun terbatas, kami hanya modal dari amplop pernikahan yang cuma hanya berapa juta aja kayak gitu. Ya udah jualannya kain kafan, cuma kain putih, nggak usah pakai mikir harus dimotif apa, nggak usah pusing juga harus modelnya kayak apa, ya udah jualan kain putih lembaran doang
paling berapa meter gitu kan. Kalau misalkan yang meninggalnya cowok agak besar, tinggi besar, ya berarti 13-14 meter ukurannya. Kalau misalkan yang meninggalnya misalkan cewek agak ibu-ibu standar normal itu 12 meteran kayak gitu. Nah di situ kami memulai jualan kain kafan ya kan. Saya pikir oh ya jualan kain kafan kan jarang nih yang jualan. Tapi pikir ya udah mungkin bakalan laris nih karena yang jualan jarang. Tapi ternyata ekspektasi tidak sesuai dengan realita gitu. Jualan kain kafan tuh nggak selaris itu, yang beli pun jarang gitu kan. Terus saya bingung juga kayak cara marketingnya gimana gitu, beli kain kafan buy one get one atau promo diskon itu tuh kayaknya nggak mungkin gitu, karena orang yang beli kain kafan itu hanya satu, jarang orang beli kain kafan 2, 3, 4, dan orang yang beli kain kafan itu nggak akan repeat order, udah beli kain kafan satu udah gitu ya. Jadi orang yang beli kain kafan juga nggak menyetok banyak. Jadi saya sama suami mikirin gitu kan, kayaknya bisnis kain kafan nih nggak bisa maju gitu, karena mau dipikirin strateginya seperti apapun mentok gitu kan. Terus saya juga bingung berdoanya harus gimana biar kain kafan saya laris. Kan saya takut juga gitu ya berdoanya. Jadi karena saya meyakini doa itu akan kembali kepada yang mendoakan. Jadi kita harus berdoa yang baik-baik gitu. Terus alhamdulillah saya curhat sama mertua saya, Bu ini gimana? Sisa kain kafan nih masih banyak yang belum terjual gitu kan. Sedangkan saya tuh orangnya memang nggak bisa diem gitu. Terus saya orangnya nggak bisa nunggu lama-lama. Jadi saya orangnya pengen cepet-cepet gitu. Termasuk nikah pengennya cepet ya kan. Termasuk usaha pengennya cepet. Terus sukses juga saya pengennya cepet gitu. Jadi saya tuh apa-apa pengennya cepet. Ini juga mungkin saya ngomong, mohon maaf ya kalau saya ngomongnya kecepetan. Memang begini. Nah, ya ibu mertua saya ngasih saran gitu kan, coba Sally bawa sisa kain kafannya itu ke pengrajin batik. Kata saya buat apa Bu? Ternyata itu saya juga baru tahu saat itu ya kan, bahan baku pembuatan batik itu salah satunya adalah kain kafan itu, kain mori. Jadi batik itu ada yang dibuat dari kain mori, yaitu kain kafan, ada yang dibuat dari kain katun, dobi itu yang sudah bermotif, ada yang terbuat dari sutra, ada juga terbuat dari ATBM, alat tenun bukan mesin. Jadi macam-macam gitu, tapi salah satunya kain kafan itu, dan kain kafan itu yang paling murah sih harganya gitu, terjangkau lah gitu kan. Dari situ keinginan saya untuk belajar timbul tuh, walaupun saya nggak ngerti batik sama sekali saat itu. Keinginan saya belajar timbul, akhirnya saya datengin pengrajin, saya tanya-tanya, mulai dari saya nggak tahu apa-apa batik sama sekali, sampai saya tuh jatuh hati, jatuh cinta kepada batik. Karena apa? Karena saya melihat proses demi prosesnya sangat luar biasa. Jadi benar-benar batik itu sangat padat karya. Ternyata satu kain batik itu bisa diibaratkan kayak jutaan jari. Kenapa jutaan jari? Karena yang ngegambar awal itu orangnya beda gitu, terus yang ngebatik orangnya beda, yang ngewarnain orangnya beda, yang proses pelepasan lilinnya orangnya beda gitu. Jadi banyak banget orang yang berkontribusi di situ, banyak banget tangan-tangan yang mendukung terjadinya batik di situ gitu kan. Nah disitulah saya akhirnya memutuskan untuk Bismillah, saya pengen terjun di dunia batik. Kenapa sih di dunia batik, Mbak Sally, kenapa nggak ke yang lain gitu kan, misalnya kayak ke fashion atau ke kuliner atau ke apa? Karena saya melihat proses batik itu yang begitu rumit, terus filosofinya begitu orang yang ngebatik itu penuh dengan kesabaran, penuh dengan detail, penuh dengan dedikasi, konsentrasi gitu. Akhirnya saya memantapkan diri untuk, ya Allah, saya ini anak bangsa Indonesia yang memang punya kewajiban untuk melestarikan ya kan karya seni budaya bangsa gitu. Jadi udah dari situ saya punya semangat juang yang tinggi juga. Jadi bisnis ini bukan sekedar untung rugi, bisnis ini bukan sekedar kepentingan pribadi gitu, tapi bisnis ini bisa berdampak besar ya kan, terutama untuk negara kita tercinta, untuk masyarakat luas juga gitu. Singkat cerita saya coba buat batik ya sama pengrajin batik. Nah ini saya pengen cerita poin pertama dulu. Poin pertama adalah saya saat itu karena terlalu semangat, saya bikin asal produksi aja gitu loh.
ini sih kadang-kadang kesalahan orang pemula itu terlalu fokus ke produksi. Jadi hanya asal produksi, cepat-cepat produksi, tapi lupa untuk membuat kayak business planning, kayak survei gitu kan. Kayak cari tahu dulu gitu, pasar tuh seperti apa, kemauan pasar apa, yang dibutuhkan pasar apa, kita mau target pasarnya seperti apa, range harga kita mau berapa, itu aku nggak lakukan. Jadi aku asal bikin produk, terus udah semangat mau jualan gitu kan. Ya, jujur aku sama suami pertama kali jualan itu ke pasar Tanah Abang. Saat itu kami tuh nggak tahu pasar Tanah Abang tuh bentuknya seperti apa. Ya udah, di pikiran kami pasar. Ya, terus kami nggak pernah malu ya, nggak pernah gengsi. Kami cerita apa adanya. Ini true story. Saya sama suami itu harus pinjem mobil box, ya kan? Terus harus berangkat malam-malam dari Cirebon agar nyampe di Jakartanya tuh bisa langsung pagi, karena jujur saat itu sisa uang tuh cuma secukupnya untuk beli bensin doang sama beli makan gitu. Jadi nggak bisa untuk kami tinggal di hotel misalkan ya, di penginapan itu nggak bisa. Jadi saya sama suami berangkat tengah malam sampai di Tanah Abang itu subuh. Saya numpang istirahat tidur di musola, numpang mandi di musola. Itu yang namanya bener-bener kayak ngerasain tuh, ya Allah ya ternyata usaha tuh perjuangannya seperti ini gitu kan. Ketika orang ditanya mau sukses, pasti semua mau sukses, tapi ketika ditanya mau nggak menjalani prosesnya, itu belum tentu ya kan mau dan sanggup menjalani prosesnya, karena prosesnya tuh luar biasa ya. Kayak misalkan harus merendahkan hati gitu kan, memutuskan urat malu gitu kan, buang gengsi, buang semua alasan, buang semua penundaan gitu. Itu yang harus kita lakukan di awal gitu kan. Kayak saya sama suami, kalau saya sama suami pengen beralasan, akan banyak ada ratusan alasan mungkin ya untuk kami tidak memulai usaha, ya kan. Dari saya juga ibu saya bukan seorang pengusaha, apa bisa sih saya jadi pengusaha gitu loh dalam hati saya sebenarnya. Tapi ya saya buang jauh-jauh deh gitu kan. Terus apa mungkin ya saya bisa sukses gitu, sedangkan kondisi orang tua saya seperti itu. Nah itu kita harus buang jauh-jauh. Yakinlah kepada niat baik kita, insya Allah Allah akan mudahkan, ya kan. Dari situ pagi-pagi saya ke Tanah Abang sama suami, saya jualan dengan sangat pedenya gitu ya, jualan. Jadi memang itulah, jangan juga kepedean gitu loh, kepedean sama produksi sendiri, pakainya perasaan bakalan laku ya kan, tapi belum tentu di pasaran. Dan ternyata benar di pasaran itu nggak diterima barang kita. Karena apa ya, itu kesalahannya, kita nggak cek pasar dulu. Ternyata yang barang produksi kita itu udah model lama gitu loh. Di pasar tuh yang udah laku tuh misalkan kayak Mega Mendung tuh yang ada motif kupu-kupunya, yang ada motif bunganya. Saya bikin kayaknya Mega Mendung doang gitu kan, yang udah zaman dulu gitu. Nggak ada variasi, nggak ada kombinasi. Jadi nggak diterima. Nah ini juga yang harus kita ingat. Ketika kita di sekolahan, kita itu belajar dulu baru ujian. Tapi ketika kita di lapangan, jangan kaget, kita dikasih ujian dulu, baru kita tuh belajar gitu loh. Kasih ujian nggak laku barangnya, akhirnya belajar. Oh salah saya di mana ya? Oh apa nih yang perlu saya perbaiki gitu? Oh seperti ini gitu kan. Nah dari situ alhamdulillah saya banyak belajar gitu. Akhirnya saya memperbaiki ya kan. Sampai akhirnya alhamdulillah barang saya diterima di pasaran gitu. Dengan cara ya saya beli contoh dulu, saya coba produksi, saya bikin value dari produk saya bikin cara strategi marketing yang berbeda, off the box gitu. Terus saya juga bikin pembeda gitu kan. Jadi apa kelebihan produk saya dibanding orang lain kayak gitu. Terus saya juga lihat kompetitor saya itu seperti apa gitu. Jadi kita tuh harus memahami dulu, ya kan, kelebihan dan kekurangan kompetitor kita paham. Terus kita harus mengenal juga kelebihan dan kekurangan produk kita gitu. Jadi kita harus memahami kompetitor dan mengenal produk kita kayak gitu. Dari situ alhamdulillah saya sama suami terus berkeliling dan alhamdulillah kami bisa buka toko kecil-kecilan. Kenapa kami buka toko kecil-kecilan? Karena saya saat itu hamil anak pertama. Saya nggak bisa juga terus sama suami keliling gitu, keluar kota. Jadi saya harus di rumah. Tapi karena saya orang yang nggak mau diem di rumah, jadi suami saya tuh tahu gitu, memahami banget.
istrinya tuh senangnya apa gitu kan. Oh senangnya istri saya tuh senangnya produktif, istri saya senangnya aktif gitu kan. Jadi dikasihlah toko kecil-kecilan, saya di toko, suami saya tetap keluar kota kirim-kirim barang. Jadi kita bagi tugas ya. Nah ini juga penting nih ya kan, buat pasangan suami istri ya kan. Insya Allah semoga ya kita bisa saling support gitu, kompak gitu ya menjalani bisnis ini. Kalau misalkan ada yang belum kompak, Bismillah, nggak ada kata apa ya mustahil atau tidak mungkin. Jadi Allah yang mempunyai hati pasangan kita gitu. Doakan dan kita harus terus berusaha biar kita tuh bisa kompak, bisa saling support sama pasangan kita. Ya, kalau yang belum punya pasangan ya berdoa juga minta pasangan yang memang maksudnya saling melengkapi kayak gitu. Dari situ saya nih nungguin toko kecil tuh saya sambil mengamati kompetitor saya yang tokonya udah besar. Di depan toko saya ada toko yang udah besar, itu laris banget, luar biasa, pelanggannya banyak, tapi saya ngerasa kok toko saya sepi gitu kan, kenapa? Oh iya, saya mengamati nih, oh toko depan tuh tokonya lebih besar, toko saya cuma kecil. Oh toko depan itu sudah lebih lama, toko saya masih baru. Oh toko depan udah banyak pelanggan, saya belum ada pelanggan. Jadi wajar lah gitu kan, toko kita sepi. Jangan sampai kita punya pikiran yang negatif, yang aneh-aneh gitu. Kalau lihat orang sukses itu jangan sampai kita nggak suka gitu. Harus suka. Kenapa Mbak Sally harus suka? Saya suka banget lihat toko saya, toko di depan saya tuh sukses, laris. Walaupun toko saya belum seperti itu, tapi saya suka lihatnya gitu. Terbukti sampai anak saya lahir, anak saya tuh saya kasih nama toko di depan saya gitu. Ini jujur. Jadi kalau kayak tetangga gitu kan kalau lahiran tuh pasti nengokin. Nah toko depan saya tuh nengokin ketika saya lahiran yang pertama. Namanya siapa? Namanya A gitu ya. Loh sama kayak toko saya. Iya Bu maaf kata saya, boleh ya izin saya pakai namanya karena saya senang banget lihat toko ibu tuh laris gitu kan, sukses. Saya pengen anak saya dapat rezekinya, berkahnya juga seperti itu gitu. Jadi memang bisa dibuktikan lah anak pertama saya tuh nama di depan toko saya yang dulu gitu. Nah dari situ saya percaya ya anak itu memang bawa rezeki gitu kan. Setelah kelahiran anak saya yang pertama itu saya punya semangat baru untuk terus belajar. Saya pertama kali saya ngikutin seminar itu, seminarnya Pak Tung Desem Waringin. Judulnya itu Business Revolution. Jadi gimana cara kita merevolusi bisnis kita. Itu saya ingat banget. Yang Pak Tung katakan itu tidak ada kata gagal. Yang ada tuh hanya belajar. Jadi kita tuh terus belajar. Kita gagal itu ketika kita berhenti. Jadi misalkan nih, kita mau belajar sepeda. Terus kita jatuh. Terus kita berhenti, udah kita nggak mau naik sepeda lagi dan kita sampai saat ini kita nggak bisa naik sepeda. Itu baru namanya kata gagal. Tapi ketika kita terus bangkit, terus belajar, terus memperbaiki dan kita terus ada kemajuan, ya kan? Itu sebenarnya kita bukan gagal, kita tuh cuma lagi belajar, proses gitu. Karena saya percaya kesuksesan itu ada di atas dan kita butuh anak tangga untuk menaiki, untuk mencapai kesuksesan kita. Dan setiap orang tuh berbeda-beda ya, jadi nggak bisa kita samain. Kita lihat oh, orang itu enak banget sukses, oh caranya begitu. Saya lihat oh Mas Ipo enak banget ya sukses, caranya jualan propolis. Oh oke, saya mau ngikutin, misalkan saya mau ikutan produksi juga propolis, saya pengen jualan juga kayak Mas Ipo biar sukses kayak Mas Ipo. Nah belum tentu, jadi setiap orang tuh beda-beda. Terus jatah gagalnya juga beda-beda gitu loh, prosesnya pun beda-beda. Jadi nggak bisa juga kita kayak meniru orang persis dan berharap hasilnya sama persis, belum tentu gitu. Bisa jadi kita lebih berhasil, bisa jadi kayak gitu kan. Dan ujian orang pun soalnya berbeda-beda gitu, dengan jawaban yang berbeda-beda. Betul apa betul? Kita dikasih ujian beda-beda kan, jawabannya pun beda-beda gitu. Dan yakin banget Allah memberikan ujian kepada kita itu sesuai batas kemampuan hambanya. Jadi please jangan pernah berprasangka buruk ke Allah ya kan, berprasangka baiklah ke Allah. Kalau Allah tuh memberikan ujian sudah pasti berarti kita tuh udah orang pilihan Allah gitu loh yang mampu menjalani itu. Ya, dari situ saya punya keinginan sama suami untuk merubah bisnis saya, merevolusi bisnis saya dengan cara saya tuh waktu itu ngelihat oh kompetitor saya tuh kekurangannya adalah
dia tokonya besar tapi pelangnya tuh kecil dan tulisannya cuma batik A gitu doang gitu kan. Nah, sedangkan yang mau saya lakukan adalah walaupun toko saya kecil, saya pengen plam saya besar dan menarik perhatian orang. Biar orang tuh setidaknya tahu gitu, oh itu ada toko gitu kan. Nah, udah tuh jadi saya bikin plam besar, batik Turusmi. Saya bikin semenarik mungkin, termurah dan terlengkap gitu kan. Nah, dari situ kaget. Jadi mertua saya kaget gitu dan bilang, ya namanya orang udah tua ya gitu kan, aduh jangan malu-maluin dong, toko kecil pelangnya besar, terus ngapain ditulis termurah dan terlengkap gitu. Tuh lihat katanya toko di depan aja tuh pelangnya kecil aja, cuma tulisannya sederhana aja udah laku gitu, udah laris banget gitu kan. Ngapain mesti begini. Nah, di situ saya memang agak sedikit ini ya, maksudnya gimana caranya biar meredam mertua saya ini gitu kan. Akhirnya saya bilang, Bu, oke Bu, karena ini usaha kami ya kan, saya minta tolong sama Ibu kasih kami kesempatan gitu kan untuk berusaha seperti ini gitu kan. Kasih kesempatan kami 3 bulan. Kalau 3 bulan usaha kami ini tidak membawakan hasil gitu kan, toko kami tetap sepi-sepi aja, tetap pengunjungnya sedikit gitu kan, nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan, ya udah kami akan ganti kayak gitu. Ternyata alhamdulillah ibu-ibu itu jadi orang-orang banyak yang tertarik gitu karena ngelihat, wih itu pelangnya besar banget gitu kan, terus termurah terlengkap, apa benar sih gitu kan, nyoba gitu kan, masuk gitu. Tapi dari situ saya komitmen karena saya dulu one man show, saya yang jaga toko sendiri, saya yang jadi kasir sendiri, saya ngambilin barang sendiri gitu kan. Jadi ketika ada customer gitu, saya layani dengan semaksimal mungkin gitu. Dan akhirnya konsumen itu seneng gitu. Senangnya kenapa? Ketika nanya barang, Mbak ini barangnya ada nggak? Wah, saya nih udah bilang terlengkap, saya harus berusaha nih, walaupun barang itu nggak ada, saya bilang, oh ya Bu, tunggu sebentar ya Bu, saya carikan di gudang. Padahal saya cari di gudangnya orang, saya nggak punya gudang ya kan, orang saya barangnya cuma segitu-gitunya gitu, ya toko saya cuma kecil. Boleh nggak begitu? Boleh aja gitu kan, yang penting kita berusaha. Ini karyawan saya nih yang dari dulu ikut pasti tahu banget gitu kan, perjuangan saya tuh seperti apa. Saya tuh sampai naik sepeda ke gudang-gudangnya orang tuh nanya, ini barang ada nggak, ini barang ada nggak. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak apa-apa, yang penting kita udah berusaha kayak gitu ibu-ibu. Jadi memang poin kedua adalah kita mau menjalani ke prosesnya gitu kan. Prosesnya apa aja? Prosesnya tuh sebenarnya sampai detik ini pun kita masih terus berproses gitu. Mbak Sally sampai detik ini dikasih ujian nggak? Sampai detik ini pun saya mengalami ya ujian-ujian gitu. Dan sesuai dengan kapasitasnya gitu ujiannya. Dan kita juga alhamdulillah jadi banyak belajar juga dari ujian itu gitu kan. Dari situ alhamdulillah toko kami makin berkembang dari toko 1, terus akhirnya buka cabang toko 2 karena lumayan rame gitu kan, dari toko 2 buka cabang lagi toko 3